Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini tidak henti-hentinya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita seluruhnya nikmat besar. Terkhusus pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa meninggalkan segala aktivitas dunia kita untuk duduk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap semoga majlis ilmu yang selalu kita hadiri mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersegera menuju ke masjid, tidak ada keinginannya, tidak ada niatnya, tidak ada tujuannya, kecuali dia ingin belajar ilmu agama atau ingin mengajarkan ilmu agama, maka untuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala seperti pahala haji yang sempurna. Ya, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Syekh Al-Albani menghukumi hadisnya hadis hasan sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Taib. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir, membahas tafsir surah Al-Fatihah dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Al-Syeikh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Taib. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, ya, kita terlebih dahulu mendengarkan salah satu ikhwah yang membacakan kepada kita surah Al-Fatihah. Taib. Tafaddal. Man yaqra? Alladhi lam yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, barakallahu fiik. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada ayat yang pertama yang ada pada surah Al-Fatihah, yaitu qaulullahi jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kita telah jelaskan ayat ini dan juga telah kita baca sebagian keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Taib. Kemudian masih ada sedikit penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di terkait firman Allah Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin artinya pencipta, pengatur seluruh alam. Pencipta, pengatur seluruh alam semesta. Dan alam itu segala sesuatu di dunia ini selain Allah, itu disebut alam. Maka gunung, lautan, segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat, jin, dan seterusnya, itu semua adalah ciptaan Allah dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah ya. Sekian banyak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di langit, di bumi, dimanapun dia berada, semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Dari sini nampak sekali bagaimana maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sekian banyak makhluk, itu semuanya hanya satu yang menciptakan. Dan tidak ada yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia, bagaimanapun hebatnya teknologi, maka Allah menantang dalam Al-Quran. Allah tantang mereka, ya, terkhusus bagi mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ya, silahkan kalian ciptakan seekor lalat. Tidak perlu gunung yang besar, lalat saja. Coba kalian ciptakan seekor lalat. Kata Allah, la yakhluqu dubaba walau ijtama'u. Maka pasti mereka tidak akan sanggup untuk menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Sekalipun mereka berkumpul semua manusia untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan sanggup. Ya. Maka kalau manusia tidak sanggup mencipta, maka kalau begitu kenapa manusia beribadah kepada makhluk? Harusnya mereka beribadah kepada Allah yang maha pencipta, yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Taib. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, setelah beliau menjelaskan makna tarbiyah, makna ar-rabb dan makna al-alam, beliau berkata, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Dan tarbiyahnya Allah kepada makhluknya ada dua macam. Apa makna tarbiyah tadi? Pengaturan dan penciptaan Allah. Ya, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tarbiyahnya Allah, pengaturannya Allah kepada makhluk itu ada dua macam. Kata beliau, ammatun wa khassatun. Yaitu ada secara umum dan secara khusus. Tarbiyahnya Allah kepada makhluk ada yang umum, ada yang khusus. Ya.
Fal ammatu, adapun yang umum, ya, umum maksudnya mencakup seluruh makhluk. Semuanya tanpa terkecuali. Ya, diatur oleh Allah. Jadi mana umum apa tadi? Umum mencakup semua makhluk. Semua kena tarbiyah dari Allah. Semua dicipta oleh Allah, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal ammatu, adapun yang umum, hiya, yaitu khalquhu lil makhluqin. Yaitu Allah menciptakan seluruh makhluk. Ya, kafir, beriman, semua dicipta oleh Allah. Jin, manusia, semua dicipta oleh Allah. Kemudian warizquhum, setelah Allah menciptakan mereka, Allah memberikan kepada mereka rezeki. Ini tarbiyah umum ya. Mencakup semua makhluk. Setelah Allah ciptakan mereka, terus Allah berikan kepada mereka rezeki. Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum. Dan Allah menunjukkan kepada mereka ya jalan-jalan yang bisa memberikan manfaat untuk mereka dalam kehidupan dunia ini. Allah siapkan rezeki, setelah itu Allah tunjukkan jalannya rezeki. Oh, kamu cocoknya begini. Ditunjukkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk sampai pada jalan rezekinya. Itu pengaturan Allah ya. Allah mengatur makhluk. Pertama Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah siapkan rezeki di dunia ini. Ya, tetapi untuk mendapatkan rezeki butuh apa? Butuh usaha. Maka Allah tunjukkan usahanya, ini jalannya kamu. Allah tunjukkan jalannya, ini jalannya kamu. Kadang cepat, kadang lambat. Ya kan? Kadang ada orang lama berusaha baru kemudian dapat rezekinya. Ya, tapi Allah yang tunjukkan itu, ini loh jalanmu menuju kepada rezekimu. Allah mudahkan. Iya. Burung itu kalau keluar dari sarangnya, burung tidak pernah tahu di mana rezekinya. Apakah burung tahu di mana makanannya? Dan dia tidak tahu. Iya, tapi burung hanya bertawakal kepada Allah. Maka Allah arahkan, kamu terbang ke sana, di sana ada makanan. Itu maksudnya hidayah. Allah tunjukkan kepadanya, kepada makhluk itu, ya, segala sesuatu yang memberi manfaat untuk dirinya di dunia ini. Allati fiha baqa'uhum fid dunya, yang mana hanyalah dengan itu mereka bisa hidup di dunia ini. Dengan itu mereka bisa baqa', tinggal di dunia ini. Kalau tidak ada itu mereka tidak bisa hidup. Ya, ini tarbiyah Allah secara umum. Semua makhluk dapat ini. Kafir beriman dapat. Kafir dicipta oleh Allah. Kafir diberi rezeki Allah. Kemudian kafir ditunjukkan jalan-jalan rezekinya. Iya. Dan ini adalah tarbiyah umum namanya. Kemudian wal khassah. Yang kedua, tarbiyah secara khusus. Ya. Bukan tarbiyah. Bukan itu yang dimaksud ya. Tarbiyah yang dimaksud apa ini? Penciptaan Allah, pengaturan Allah. Ya. Jadi ada yang kedua, pengaturan Allah secara khusus. Artinya khusus. Ya, apa? Tarbiyatuhu li awliyaihi. Yaitu pengaturan Allah khusus kepada wali-walinya. Wali-wali Allah. Ya. Artinya tidak semua makhluk dapat ini. Ada makhluk khusus yang diatur khusus oleh Allah yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Ini namanya tarbiyah khusus. Hanya makhluk tertentu. Hanya makhluk khusus yang mendapatkan pengaturan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kata Syekh tadi yaitu para wali-wali Allah. Hanya wali-wali Allah yang dapat. Ya. Auliyaihi, wali-wali Allah. Mereka lah yang dapat tarbiyah. Ya, tarbiyah khusus ini. Bukan tarbiyah khusus. Ya, tarbiyah bukan itu ya.
Tapi maksudnya diatur khusus oleh Allah. Diberikan nikmat khusus oleh Allah di dunia ini. Dari seluruh makhluk yang ada. Jelas? Ya. Seperti apa, berupa apa tarbiyah Allah kepada wali-walinya ini, orang-orang khusus ini? Fayurabbihim bil iman. Maka Allah mentarbiyah mereka dengan iman. Artinya diberi iman. Ya, diberi iman. Ini namanya khusus. Ya. Dia diberi iman oleh Allah. Dari sekian banyak makhluk, dia dipilih oleh Allah, diatur oleh Allah, diberi iman. Sementara banyak manusia tidak diberi iman. Diberi rezeki, tapi tidak diberi iman. Diberikan kekayaan, tapi tidak diberi iman. Ya. Maka ada pun tarbiyah khusus yang Allah hanya berikan kepada wali-walinya, itu berupa keimanan. Bukan sekadar rezeki. Mereka juga dapat rezeki, tapi lebih daripada itu mereka dapat apa? Mereka dapat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffiquhum lahu. Kemudian Allah memberikan taufik kepada mereka ya terhadap keimanan ini. Diberikan taufik. Taufik artinya apa? Pertolongan. Itu taufik artinya. Taufik itu artinya apa? Pertolongan khusus dari Allah. Itu namanya taufik. Biasa kita dengarkan Allah memberikan taufik. Artinya apa taufik itu? Pertolongan khusus dari Allah kepada hamba khusus. Itu taufik namanya. Ya. Ya, yaitu Allah memberikan taufik artinya pertolongan kepada mereka untuk mempertahankan imannya. Ditolong oleh Allah untuk apa? Untuk menjaga imannya, mempertahankan imannya. Wa yukammiluhu lahum. Dan menyempurnakan, Allah memberikan pertolongan kepada mereka untuk menyempurnakan keimanan untuk mereka. Disempurnakan keimanan. Wa yadfa'u anhumus sawarid. Allah Subhanahu wa taala ya mencegah dari mereka semua penghalang-penghalang, pemaling-pemaling keimanan, yang memalingkan keimanan, yang memalingkan keistiqomahan, ketaatan, maka Allah cegah. Yang bisa memalingkan dia dari keimanan, Allah hilangkan, Allah cegah darinya. Itu tarbiyah khusus namanya. Wal awaiq al-haila bainahum wa bainahu. Ya, segala pemaling-pemaling dan segala penghalang-penghalang yang menghalangi dia dari keimanannya, Allah hilangkan. Allah hilangkan. Itu tarbiyah khusus. Ya. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya tarbiyah khusus ini, intinya tarbiyah khusus ini adalah tarbiyatut taufiq li kulli khairin wal ismatu an kulli syarrin. Intinya tarbiyah khusus itu apa? Allah memberikan taufik kepada mereka yang khusus ini. Taufik apa? Taufik untuk mengerjakan segala kebaikan. Itu intinya. Taufik untuk mengerjakan segala kebaikan. Dan Allah menjaga mereka dari segala keburukan. Itu intinya. Jadi inti taufik, apa? Inti tarbiyah secara khusus artinya Allah memberikan secara khusus kepada mereka wali-walinya taufik untuk mengerjakan semua kebaikan. Dan Allah menjaga mereka dari segala kejelekan. Itu intinya. Dan ini nikmat besar. Ya, inilah nikmat besar yang tidak diberikan kepada semua makhluk. Kalau rezeki, semua makhluk dapat. Harta, semua makhluk dapat. Tetapi yang ini tadi diberi taufik oleh Allah untuk mengerjakan semua kebaikan. Apakah semua manusia dapat? Tidak. Di antara kebaikan itu, di antara taufik berupa kebaikan majelis ilmu. Ini taufik kepada kebaikan.
Apakah semua manusia diberikan taufik ini oleh Allah? Tidak. Betapa banyak manusia bergelima dengan harta, tapi tidak pernah datang ke majelis ilmu. Maka kehadiran seorang hamba, laki-laki maupun wanita, di majelis ilmu itu salah satu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba itu untuk mengerjakan segala kebaikan. Dijaga dari segala kejelekan. Itu tarbiyah khusus namanya. Allah jaga dia dari segala kejelekan yang bisa merusak agamanya. Ya, dan di antara perkara yang merusak agama adalah dunia. Dunia yang berlebihan. Itulah yang bisa merusak agama seseorang. Tamaknya, rakusnya, ambisinya manusia kepada dunia, itulah perkara yang paling banyak merusak agama seseorang. Iya. Maka di antara bentuk tarbiyahnya Allah kepada hamba khusus, Allah jaga dia. Allah jaga dia dari segala kejelekan-kejelekan yang bisa merusak keimanan dan agamanya. Barakallahu fiik. Dan sekali lagi, yang paling banyak merusak agama seseorang, yang paling banyak merusak iman seseorang adalah ambisinya yang berlebihan terhadap dunia ini. Oleh karena itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Madibani ja'i'ani ursila ala ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarfi 'ala dinihi. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah dua ekor serigala yang lapar. Dua ekor serigala yang lapar. Ursila fi ghanam. Dilepaskan pada satu ekor kambing. Serigala lapar. Kemudian dilepas pada satu ekor, bukan dua ekor kambing. Satu ekor. Ya. Kira-kira gimana kambing itu? Selamat atau tidak? Tidak akan selamat. Sangat berbahaya bagi kambing itu. Sangat mengancam nyawa kambing itu kan? Bagaimana tidak? Dua ekor serigala ini. Baru dia sendiri, satu. Seandainya dua mungkin, atau tiga, ya mungkin salah satunya bisa selamat. Ini satu ekor kambing mau diperebutkan oleh dua ekor serigala yang kelaparan. Apa kata Nabi? Maka orang yang ambisi terhadap dunia, maka itu lebih merusak agamanya daripada merusaknya kambing tadi yang diterkam oleh dua ekor serigala. Paham nggak maksudnya? Dua ekor serigala yang lapar itu bisa membahayakan kambing. Dan kemungkinan besar kambing itu akan hancur, binasa, mati, tidak akan selamat. Namun apa kata Nabi? Ternyata orang yang ambisi terhadap dunia lebih rusak agamanya nanti. Lebih merusak agamanya daripada dua ekor serigala merusak satu ekor kambing tadi. Ini menunjukkan kepada kita sumber segala bencana, sumber segala sesuatu yang bisa merusak keimanan, merusak istiqomah kita, tidak lain adalah ambisi yang berlebihan terhadap dunia ini. Bukan berarti dunia tidak boleh, tetapi ambisi itu loh. Ambisi itu yang berbahaya. Ya, terlalu berambisi terhadap dunia ini. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, setelah beliau terangkan tarbiyah umum dan tarbiyah khusus, ya, beliau berkata, wala'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya bilafdzir rabbi. Barangkali inilah rahasia kenapa kebanyakan doa-doa para nabi itu menggunakan lafaz ar-rabb. Ya, kata beliau, barangkali inilah rahasia kenapa kebanyakan doa-doa nabi itu mereka selalu awali dengan kata Rabb. Kata ar-Rabb, nama ar-Rabb. Jelas? Paham gak? Ya. Para nabi kalau berdoa, kebanyakan doa-doa mereka diawali dengan nama
Rabb, bukan nama lain. Tapi mereka mengawali doanya dengan menyebut nama Allah Ar-Rabbu. Ar-Rabbu. Nabi seperti itu. Hampir doa-doa mereka itu diawali dengan nama itu. Ya, contoh. Ya, doanya Nabi Ibrahim. Ya. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati. Itu doa Ibrahim. Mengawali dengan nama Rabb. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati. Apa artinya? Rabbi, wahai yang menciptakan aku, yang mengatur aku, dan seterusnya. Ija'alni, jadikan aku, dan keturunan-keturunanku senantiasa menegakkan solat. Jadikan aku dan semua keturunanku selalu menegakkan ibadah solat. Ya, lihat, berarti ini ketika mereka memakai kata Rabb, berarti yang mereka inginkan apa? Tarbiyah khusus. Tarbiyah khusus apa? Supaya diberikan kemudahan untuk menegakkan solat. Terkait dengan agama. Ini doa Ibrahim. Doa Nabi yang lain. Doanya siapa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Doa siapa ini? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Doanya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman diberikan nikmat yang begitu melimpah, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi, perhatikan, memakai nama Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Auzi'ni, wahai Rabbku, karuniakan kepadaku, tolonglah aku, bimbinglah aku, bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu kepadaku. InsyaAllah. Ya, ini tarbiyah khusus, ya. Meminta pertolongan khusus dari Allah agar apa? Agar diberikan kemampuan, diberikan pertolongan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Jelas ya? Nah, oleh karena itu para nabi tatkala mereka meminta pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan agama mereka, maka mereka selalu mengawali dengan nama Ar-Rabb. Baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, barangkali inilah rahasia kenapa kebanyakan doa-doa para nabi itu dengan lafaz Ar-Rabb. Fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah. Karena yang mereka minta kepada Allah seluruhnya adalah masuk dalam tarbiyah khusus. Itu yang mereka inginkan. Bagaimana Allah mengatur khusus kami terkait dengan agama kami dan seterusnya. Baik. Kemudian fadalla qawluhu Rabbil alamin alam firadihi bil khalqi wat tadbir wal ni'am wa kamali ghinahu wa tamami faqril alamin ilaihi bi kulli wajhin wa i'tibarin. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menutup, maka firman Allah Rabbul alamin ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan nikmat hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Ya, hanya satu yang mencipta, hanya satu yang mengatur, hanya satu yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga menunjukkan kepada kita kamalu ghinah. Maka ini juga menunjukkan kepada kita betapa sempurna kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa sempurna kekayaan Allah sehingga Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dan sebaliknya, betapa fakirnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah tidak butuh kepada manusia, tetapi manusia yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai seluruh manusia, kata Allah, kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah, sementara Allah maha kaya, tidak butuh kepada kalian, dan Allah senantiasa terpuji ya dalam segala hal. Wallahu a'lam. Baik. Selesai penjelasan ayat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat yang kedua, ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di sini tidak menjelaskan lagi ya. Beliau tidak jelaskan lagi makna Ar-Rahman Ar-Rahim sebab beliau sudah membahasnya pada basmalah. Beliau sudah bahas pada pembahasan basmalah. Beliau sudah jelaskan di situ apa Ar-Rahman, apa Ar-Rahim. Masih ingat? Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Keterangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, keduanya adalah nama Allah. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dari nama itu mengandung sifat. Sifat apa? Sifat rahmat. Ya, ini sudah kita bahas ya. Ya, ini tidak perlu kita ulang lagi. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya. Namun yang ingin kita tambahkan di sini, ini tidak perlu kita ulang lagi. Sudah kita bahas panjang lebar dulu terkait dengan dua nama Allah ini. Yang ingin kita tambahkan di sini adalah, perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah apa? Apa ayat sebelumnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Rabbil Alamin? Yang mencipta, yang mengatur seluruh alam. Setelah itu Allah datangkan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Allah datangkan ini setelah Rabbil Alamin. Ya, peletakan ayat itu semua ada hikmahnya. Kenapa ini dulu, bukan ini? Ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan Ar-Rahmanir Rahim setelah Rabbil Alamin? Kenapa? Ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam tafsir beliau yang intinya, saya sebutkan intinya saja. Ya, kata beliau bahwa untuk menunjukkan bahwa, untuk menjelaskan bahwa tarbiyah Allah kepada makhluknya, tarbiyahnya Allah kepada makhluk, pengaturannya Allah kepada makhluk, mabniul ala rahmah, itu dibangun di atas rahmat Allah. Paham? Ketika Allah menciptakan makhluk, itulah bentuk rahmatnya Allah. Ketika Allah mengatur makhluk, itulah bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala tarbiyah Allah kepada makhluk, ciptaan Allah kepada makhluk, pengaturan Allah kepada makhluk, maka itu semua adalah bentuk rahmatnya Allah kepada makhluknya. Hanya saja ada rahmat umum, ada rahmat khusus, sudah kita bahas. Tetapi pada intinya, semua tarbiyah Allah kepada makhluknya, maka itu semua dibangun di atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua adalah bentuk rahmatnya Allah kepada makhluknya. Allah menciptakan kita, itu rahmat Allah. Kemudian kita tidak bisa hidup kalau tidak ada pasangan. Bisa tidak? Kalau itu tidak ada pasangan, bisa hidup? Bisa, tapi tidak sempurna. Maka di antara rahmatnya Allah, Allah kasih antum pasangan. Itu rahmat Allah. Allah ciptakan pasangannya. Ya tidak? Laki-laki tidak sempurna hidupnya kalau tidak ada perempuan. Begitu pula sebaliknya. Maka rahmatnya Allah apa? Allah ciptakan dua berpasangan. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan juga wanita. Itulah rahmat Allah. Ya. Apalagi, pokoknya ciptaan Allah itu semua rahmat Allah. Pengaturan Allah kepada makhluknya itu semua dibangun di atas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Iya. Makanya jangan selalu berkata, Allah tidak kasih saya rahmatnya. Iya kan? Ya kalau bahasanya seperti itu tidak benar. Kenapa? Sebab apa yang ada pada diri Anda itu semua rahmat Allah. Anda lahir di dunia ini, itu rahmat Allah. Anda bisa makan, itu rahmat Allah. Anda bisa menghirup udara, itu rahmat Allah. Semuanya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Ini sudah kita bahas. Jelas ya? Baik. Ya. Itu mungkin tambahan saja ya. Terkait dengan firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun penjelasannya secara panjang lebar ini sudah kita bahas saat kita membahas basmalah. Baik. Kemudian berikutnya ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Raja atau penguasa pemilik hari pembalasan. Malik Yaumiddin artinya apa? Penguasa atau raja atau pemilik hari pembalasan. Ya. Baik. Kita baca keterangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ya, sebelum kita baca, Yaumuddin di sini yang dimaksud Yaumuddin, hari pembalasan, itu yang dimaksud hari kiamat ya. Yaumuddin itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat banyak. Kadang disebut Yaumul Qiyamah, kadang disebut Yaumuddin, kadang disebut Yaumut Taghabun, kadang disebut Yaumul Hasrah, kadang disebut Al-Qari'ah, kadang disebut Al-Ghashiyah. Itu semua nama-nama hari kiamat. Ya. Dan setiap nama punya makna tertentu. Ya. Baik. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, jadi Malik Yaumiddin artinya apa tadi? Penguasa, pemilik hari pembalasan. Itu hari kiamat. Kata Syekh Al-Malik, Al-Malik artinya huwa man ittasafa bi sifatil mulki, yaitu yang memiliki sifat menguasai. Itu Al-Malik artinya Allah yang memiliki sifat menguasai. Penguasa. Ya, penguasa atau raja ya, penguasa. Baik. Allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Yang mana konsekuensi dari penguasa itu, pemilik itu, konsekuensi dari pemilik dan penguasa apa? Memerintah dan melarang. Ya kan? Kalau dia punya, dia menguasai, berarti apa konsekuensinya? Boleh dia apa? Boleh menyuruh. Terserah dia. Sebab dia yang memiliki. Dia yang menguasai. Ya kan? Ya maka yang namanya penguasa, pemilik, itu konsekuensinya kata Syekh adalah ya'muru wa yanha. Boleh. Bebas baginya untuk memerintah dan melarang. Kenapa? Saya yang punya. Saya raja, saya penguasa. Maka saya mau suruh kamu, terserah saya. Saya mau larang kamu, terserah saya. Kenapa? Karena saya penguasa. Saya pemilik. Ya. Yang tidak benar itu kalau bukan miliknya, bukan kekuasaannya, baru dia bebas-bebas menyuruh orang. Ya kan? Tapi kalau itu miliknya, dia yang kuasai di situ, maka terserah. Dia mau menyuruh, dia mau melarang, terserah. Wa yuthibu wa yu'aqibu. Memberi balasan atau menyiksa.
wa yatasarrafu bimamalikihi bijami'i anwa'it tasarrufat. Dan yang namanya penguasa, pemilik, maka dia bebas berbuat terhadap apa yang dia miliki, ya, dengan seluruh apa yang dia inginkan. Bebas. Ya kan begitu ya? Secara logika begitu ya. Yang namanya penguasa, pemilik, bebas atau seru, berbuat apa saja yang dia inginkan, terserah dia, sebab itu miliknya. Ya. Jelas di sini? Ya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa adhafa al-malik li yaumiddin wa huwa yaumul qiyamati yauma yudanu an-nasu fihi bi a'malihim. Ya, khairuha wa syarruha. Ya, kemudian beliau terangkan, ini bagus penjelasan beliau di sini. Kata beliau, dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan Malik kepada Yaumuddin. Allah mengidhafahkan, menyandarkan Malik kepada Yaumuddin. Apa ayatnya tadi? Maliki Yaumuddin. Maliki Yaumuddin. Ya. Di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah menyandarkan Malik kepada hari pembalasan. Ya kan? Penguasa hari pembalasan. Allah sandarkan itu, Malik penguasa, kata penguasa kepada hari pembalasan. Kenapa demikian? Perhatikan. Masya Allah, bagus sekali ini. Ya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan Al-Malik kepada Yaumuddin, liyaumiddin. Ya, wa huwa yaumul qiyamah. Yaumuddin dimaksud adalah yaumul qiyamah ya. Yaumul qiyamah, yauma yudanun nasu fihi bi a'malihim. Hari di mana seluruh manusia akan diberi balasan terhadap apa yang dia lakukan di dunia ini. Itu yang dimaksud Yaumuddin. Hari di mana seluruh manusia, siapapun dia, akan diberi balasan oleh Allah dengan segala perbuatan yang dia lakukan di dunia ini. Yang baik atau yang jeleknya. Nah, kenapa? Perhatikan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan Malik kepada Yaumuddin? Kenapa Allah katakan Allah itu penguasa hari pembalasan? Apakah Allah hanya menguasai hari pembalasan? Apakah Allah hanya berkuasa di hari itu? Ya, tidak. Bukankah Allah penguasa seluruh hari? Di hari-hari ini Allah penguasa? Tidak. Allah penguasa. Allah pemilik. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan ya secara khusus kepada hari kiamat itu? Allah penguasa, peraja, apalagi hari kiamat itu, hari ketika manusia diberi balasan. Kenapa Allah sandarkan ke situ? Padahal Allah kan penguasa seluruh hari. Bukan hanya hari kiamat Allah penguasa. Bukan hanya hari kiamat Allah raja, tapi Allah sudah raja di dunia ini. Nah, kenapa demikian? Barakallahu fiik. Kata beliau, ya, li'anna fi dzalikal yaum. Karena di hari itulah ya yadhharu lil khalqi tamamat dhuhuri kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wangkita'u amlakil khalaiki. Karena pada hari itu, di hari itulah akan nampak pada semua makhluk dengan jelas, akan nampak dengan sejelas-jelasnya bagi seluruh makhluk sempurnanya kekuasaan Allah. Di hari kiamat itulah nanti ketika manusia dikumpul oleh Allah, dikumpul semua dari manusia yang pertama sampai terakhir, dikumpulkan oleh Allah untuk diberi balasan. Di saat itulah
semakin jelas bagi makhluk. Nampaklah bagi makhluk bagaimana sempurna apa? Sempurna apa? Kekuasaan Allah. Sempurna, nampak sempurna ada. Kenapa? Sebab di hari itu tidak ada lagi raja. Tidak ada lagi penguasa. Penguasa tunggal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna kan? Beda dengan penguasa di dunia. Penguasa di dunia tidak sempurna kekuasaannya. Kenapa? Sebab dia hanya menguasai kota Makassar. Dan dia tidak bisa menguasai seluruh manusia. Maka di hari kiamat, semua dikuasai oleh Allah. Disitulah nampak bagaimana sempurna kekuasaan Allah dan kurangnya kekuasaan manusia. Makanya Allah katakan, Maliki Yaumiddin. Di hari kiamat, Allah penguasa. Artinya apa? Tidak ada penguasa lain. Tidak ada lagi. Yang menguasai hanya satu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda di dunia. Kalau di dunia ini banyak penguasa. Tapi terbatas kekuasaannya. Itu pun tidak bisa diatur seluruh rakyatnya. Tidak bisa. Ya, subhanallah ya. Tayyib. Nah itulah hikmahnya kenapa tadi Asy-Syaikh mengatakan kenapa Allah menyandarkan Malik kepada Yaumuddin. Bukan berarti hanya Allah hanya menguasai Yaumuddin. Tidak. Semua hari dikuasai Allah. Tetapi Allah sandarkan di situ. Sebab di hari itulah akan nampak apanya? Akan nampak dengan jelas bagi seluruh makhluk bagaimana sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah akan nampak jelas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah nampak jelas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitu pula nampak jelas inqita'i amlakil khalaik, terputusnya kekuasaan makhluk. Selesai. Ya kan? Di situ nampak seluruh penguasa sudah selesai kekuasaannya. Selesai. Jelas? Tidak ada lagi penguasa di hari itu. Ya. Makanya Allah katakan Allah penguasa hari pembalasan. Kenapa? Karena di hari itu tidak ada lagi penguasa. Semua orang yang punya kekuasaan di dunia ini selesai kekuasaanmu. Selesai kekuasaanmu. Di hari ini saya penguasa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi penguasa. Iya. Makanya jangan sombong. Yang punya kekuasaan di dunia jangan sombong antum. Baru menguasai pasar parkirnya sudah sombong. Saya preman parkir di sini. Siapa kamu? Lihat, subhanallah. Allah ingatkan kepada seluruh makhluk yang punya kekuasaan di dunia ini. Allah ingatkan mereka dengan ayat ini. Maliki Yaumiddin. Sadarlah kalian wahai orang yang punya kekuasaan. Yang kadang sombong dan sewenang-wenang hanya dengan kekuasaan yang sedikit. Maka Allah ingatkan kalian, Maliki Yaumiddin. Di hari kiamat Anda tidak punya kekuasaan. Sebab penguasa hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus penguasa di dunia ini, mana semuanya? Kemana semuanya ketika dikumpulkan? Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, kata beliau, hatta illahu yastawi fi dhalikal yawm al-muluk wal-ra'aya wal-abid wal-ahrar. Di hari itu seluruh hamba sama. Tidak ada lagi raja, tidak ada lagi bupati, tidak ada lagi presiden, tidak ada, sama semua. Raja sama, rakyat sama, hamba sama, budak sama, merdeka sama, semua sama. Di hari kiamat seluruh kekuasaan sudah sirna. Halaka anni sultaniya. Telah hilang dariku kekuasaanku. Itulah orang-orang yang zalim, sombong di dunia ini dengan kekuasaan. Maka di hari kiamat dia pun berkata, halaka anni sultaniya.
telah sirna, telah hancur hari ini kekuasaanku. Tidak ada. Seluruh hamba di hari kiamat, di hari Yaumuddin ini, di hari ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab, untuk diberi balasan, untuk dibalas oleh Allah ya, kebaikan atau kejelekannya. Di hari itulah seluruh manusia akan datang kepada Allah sebagai status hamba. Yang bintang 5 sudah jatuh bintangnya. Tidak ada lagi, semua hamba. Ya. Makanya jangan terlalu bangga dengan kekuasaan di dunia ini. Anda di hari kiamat akan jadi hamba Allah. Di dunia ini Anda sudah hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit, in kullu man fis samawati, sesungguhnya semua yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Malaikat. Apalagi benda-benda langit. Yang semuanya merupakan ciptaan Allah, tidak yang membantu Allah menciptakannya. Ya, sesungguhnya kata Allah, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi ini, saya antum semua, Pak Presiden, Bupati, siapapun dia, seluruhnya kata Allah akan datang kepada Allah, illa atir rahman, akan datang kepada Allah abda, sebagai hamba. Tidak ada lagi bintang-bintang 5, tidak ada. Semua hamba. Itu yang terjadi di hari kiamat. Kalau ingatkan kepada kita, ingat kalian Allah penguasa, raja, ya, di hari pembalasan itu. Kalian semua akan menjadi hamba. Ya. Di hari itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumahum barizun." Yaumahum barizun, kata Allah. Pada hari itu mereka seluruhnya akan keluar dari kuburan. Yaumahum barizun. Pada hari itu kata Allah, mereka semua akan barizun, akan keluar, menampakkan diri dari kuburnya. Semua akan keluar. Iya. Menuju ke mana ini? Menuju ke mahsyar untuk dihisab. Menuju kepada Yaumuddin, hari pembalasan. Kata Allah, la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata Allah, semua akan keluar dari kuburnya. Setelah itu apa kata Allah? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Luar biasa kekuasaan Allah ya, luar biasa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Semua akan keluar. Artinya apa? Tidak ada yang bilang, saya kesembunyi. Tidak. Banyaknya makhluk Allah yang dikubur, semua akan keluar. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Tidak ada yang bisa mengatakan, saya sembunyi, saya tidak akan keluar. Saya sembunyi saja. Tidak, Allah tahu. Ada sesuatu. Semua Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Semua Allah tahu. La yakhfa 'ala Allahi min syai'. Tidak ada. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka keluar semua, sudah berkumpul di suatu tempat yang luas, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Setelah mereka berkumpul di situ, ya, dalam ayat yang lain dikatakan, ya, kata Allah, ketika mereka datang keluar dari kuburnya, ya, kemudian berjalan mengikuti suara, ada suara, yauma yattabi'una da'iya la iwajalah dalam Al-Quran. Mereka akan mengikuti suara itu. Sebagian ulama mengatakan suara Israfil. Suara Israfil yang menuntun mereka untuk berjalan ke suatu tempat, maka mereka bersegera ke sana.
La iwajalah, mereka tidak menoleh ke kanan ke kiri mengikuti suara itu, bersegera menuju kepada tempat itu untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tasma'u illa hamsa. Kata Allah, tidak ada yang terdengar kecuali hanya suara langkah kaki. Tidak ada yang berani berbisik-bisik, tidak ada. Semua ketakutan, semua memikirkan keselamatan masing-masing. Maka kata Allah, di hari itu tidak ada yang bersuara, tidak ada yang kedengaran kecuali hams. Hams itu langkah-langkah kaki. Itu yang kedengaran. Ibnu Abbas mengatakan, manusia di hari itu goyang-goyang mulutnya tapi tidak ada suara. Goyang-goyang mulutnya tapi tidak ada suara. Tidak berani mereka bersuara. Ya, ketika mereka sampai di tempat itu, berkumpul seluruhnya, disitulah Allah berkata kepada makhluk, Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Ya, ketika manusia sudah berkumpul semua, mulai dari dulu bupatinya, presidennya, jenderalnya, berkumpul semua sebagai hamba, disitulah Allah berkata menantang mereka, Limanil mulkul yaum. Siapa raja hari ini? Allah berkata kepada mereka, Limanil mulkul yaum. Siapa raja hari ini? Coba muncul, tampakkan dirimu. Limanil mulkul yaum. Siapa raja hari ini? Subhanallah. Tidak ada yang berani berbicara. Semua tertunduk di hadapan Allah. Tidak ada. Allah ulang 3 kali ya. Limanil mulkul yaum. Kalian yang di dunia sombong, yang di dunia angkuh, yang di dunia mengaku sebagai penguasa, siapa raja hari ini? Siapa penguasa hari ini? Mana? Muncul. Allah ulang 3 kali itu. Fir'aun ada di situ juga. Ada Fir'aun di situ. Yang ketika di dunia dia berkata, Ada Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhanmu yang tertinggi. Fir'aun di hari itu tidak ngomong. Mana suaranya Fir'aun? Mana itu suara Fir'aun itu? Tidak ada. Allah katakan, Fala tasma'u. Tidak ada sesuatu, tidak ada suara yang kamu dengar kecuali hanya langkah kaki manusia. Tidak ada. Semua terdiam, tertunduk. Apalagi, kira-kira bagaimana nasibnya mereka yang di dunia itu, yang mengaku raja itu? Ya, hanya saya anunya di sini. Allah panggil mereka, Limanil mulkul yaum. Siapa raja hari ini? Muncul coba. Tidak ada yang muncul. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada. 3 kali Allah panggil. Tidak ada. Setelah itu Allah berkata, Lillahil wahidil qahar. Raja hari ini hanya satu. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Raja pada hari ini. Al-Qahar. Yang maha perkasa. Tidak ada lagi. Hanya satu raja pada hari ini. Raja hari pembalasan. Yaitu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qahar. Yang maha perkasa. Ya, itu yang terjadi di hari kiamat. Makanya Allah katakan Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena di hari itu tidak ada lagi yang berani mengklaim dirinya raja. Memang raja mutlak, penguasa tunggal hari itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dalam hadis jamaah sekalian, barakallahu fikum, Nabi SAW bersabda, Yakbidullahu al-ardah wa yatwis sama. Di hari itu, di hari Yaumuddin, Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi. Allah genggam bumi. Bayangkan bumi digenggam oleh Allah. Bayangkan itu. Anda yang mengaku raja, mengaku hebat di sini, coba. Bisa tidak antum genggam bumi? Yang mengaku dirinya hebat, perkasa, macam-macam ya? Coba genggam bumi tidak? Tidak usah digenggam bumi. Genggam saja semen tonasa itu. Genggam. Bisa tidak kamu genggam itu? Kamu angkat itu. Bayangkan bumi. Ya, kalau kita
pelajaran lebih lanjut bagaimana bumi itu dibahas dalam kitab Tauhid. Ada pembahasan kitab Tauhid. Taib, yang jelas Nabi mengatakan Allah di hari kiamat akan menggenggam bumi. Bayangkan 7 lapis bumi digenggam oleh Allah. Luar biasa. Ya. Jadi kalian yang sombong, hati-hati kamu dipencet oleh Allah. Bumi saja digenggam oleh Allah. Bayangkan bumi digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yatwis samaa biyaminihi." Dan langit itu Allah lipat. Allah gulung langit. Subhanallah. Wa yatwis samaa biyamini, kata Nabi, dan di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat-lipat langit. Langit yang begitu luar biasa besarnya. Itu ternyata di hari kiamat dilipat oleh Allah. Dilipat. Kayak lipat baju. Dilipat-lipat oleh Allah. Hanya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Allah lipat? Dengan satu tangannya, tangan kanannya. Allah lipat dengan satu tangan kanannya. Allah punya 2 tangan. Ya? Jangan lagi berkata, mujassim ini. Dah. Kita mengatakan Allah punya tangan, Allah yang bilang kok. Bal yadahu mabsutatani. Dan 2 tangan Allah terbentang. Allah punya tangan. Tapi kita tidak menyamakan tangannya Allah dengan tangan makhluk. Allah punya tangan. Bagaimana tangannya Allah? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Karena Allah juga tidak memberitahu kepada kita bagaimana modelnya. Tapi Allah punya tangan. Salah satu dalilnya ini. Dalam hadis ini Nabi mengatakan di hari kiamat Allah akan melipat langit dengan tangan kanannya. Allah akan menggenggam bumi dengan tangannya. Coba bayangkan. Luar biasa, betul-betul perkasa Allah Subhanahu wa taala. Raja perkasa betul ini. Inilah raja yang sebenarnya. Ya. Setelah itu, setelah Allah lipat langit, Allah genggam bumi, disitulah Allah berkata kepada makhluknya. Allah berkata kepada mereka, Ainal Malik. Ya. Ainal Malik, aina mulukul ard. Disitulah Allah berkata, saya raja. Saya raja, kata Allah. Mana raja dunia? Saya raja hari ini, mana raja dunia? Ainal Jabbarun. Mana Jabbar? Apa Jabbar? Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang apa? Jabbar itu orang-orang yang zalim karena merasa punya kekuasaan. Zalim. Suka menindas karena mengaku punya kekuasaan. Seperti yang saya gambarkan. Ya baru raja preman pasar. Wah, dipajaki semua orang. Kamu tahu nggak ini kekuasaan saya di sini? Dipanggil oleh Ainal Jabbarun. Mana orang-orang yang beringas di dunia? Yang zalim di dunia? Yang hanya baru berkuasa sudah berani seperti itu. Ainal Jabbar, itu namanya Jabbar ya. Jabbar. Ainal Mutakabbirun. Mana orang-orang sombong itu? Mana? Sambil apa? Sambil Allah memperlihatkan langit dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan itu keadaan yang terjadi di hari kiamat. Makanya Allah katakan Maliki Yaumiddin. Ya, untuk menunjukkan kepada makhluk betapa sempurna kekuasaan Allah di hari kiamat. Sebab di hari itu betul-betul tidak ada lagi penguasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia berkata saya penguasa, berbicara saja mereka tidak bisa lagi berbicara. Takut mereka berbicara. Ya, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Di hari itu kata Allah, semua suara tidak ada yang berani. Semua suara khusyuk.
Semua suara di hari itu tunduk, khusyuk. Tidak ada yang bersuara. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada yang berani berbicara di hadapan Allah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Tidak ada yang berani. Ya. Barakallahu fikum. Itu keadaan yang terjadi. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat subhanallah menjadi introspeksi bagi kita untuk kita jangan sombong di dunia ini. Terkhusus bagi mereka yang punya kekuasaan, jangan sombong dengan kekuasaan Anda. Di hari kiamat Anda akan dipanggil oleh Allah, mana penguasa dunia itu? Mana? Jangan sombong. Iya. Siapa yang sombong di dunia ini dengan kekuasaannya di hari kiamat akan dihinakan oleh Allah. Akan dihinakan oleh Allah. Siapapun dia yang sombong di dunia ini, apakah dia sombong dengan kekuasaan yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, maka di hari kiamat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sombong, ya. Jangankan sombong, itu dihinakan oleh Allah. Orang yang memakai nama-nama yang mengandung kesombongan itu juga dihinakan oleh Allah. Pakai nama, tapi namanya mengandung apa? Mengandung kesombongan. Itu sampai juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Inna akhna'a ismin indallah. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah rajulun tasamma malikal amlak. Adalah seorang yang memberi nama dirinya Malik al-Amlak. Sekedar memberi nama dirinya, mungkin dia tidak bermaksud sombong, tapi dia beri nama dirinya kayak ini nama keren. Malik al-Amlak. Siapa namamu? Namaku Malikul Amlak. Oh, bagus juga namamu ya. Dia tidak tahu apa artinya itu. Padahal itu nama sangat dibenci oleh Allah ketika manusia punya nama seperti itu. Kenapa itu nama khusus bagi Allah itu? Malik al-Amlak. Apa artinya? Raja segala raja. Penguasa segala penguasa. Mungkin dia tidak bermaksud begitu ya. Mungkin hanya sekedar nama. Tapi itu tidak boleh, tidak benar itu. Itu nama-nama yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Inna akhda ismin indallah. Sesungguhnya nama yang terhina di sisi Allah adalah apa? Rajulun. Seorang. Tasamma. Yang menamai dirinya dengan Malik al-Amlak. Yang menamai dirinya Malik al-Amlak. Raja segala raja. Kemudian Allah berkata, La malika illallah. Sebab tidak ada raja kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah penguasa dan raja mutlak. Boleh saja manusia mengatakan dirinya raja, tapi jangan mengatakan raja segala raja. Tidak boleh. Ya. Kalau dia mengatakan saya penguasa, ya penguasa Makassar. Penguasa apa di sini? Penguasa Pantai Losari. Ya, kamu hanya kuasa Pantai Losari. Ya kan? Begitu. Tapi kalau mengatakan dirinya saya raja dari segala raja, saya preman dari segala preman, wah. Ini orang ini sudah bahaya ini. Sombong betul kamu. Hati-hati, lafaz-lafaz itu kadang-kadang menjadikan kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang sombong di dunia ini, apalagi sombong dengan kekuasaan, maka betul-betul di hari kiamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah." Semua orang yang sombong di dunia ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'amsalid dar fi suwarir rijal. Dalam fisik mereka akan dikumpulkan oleh Allah, fisiknya dirubah oleh Allah seperti ad-dar fi suwarir rijal. Fisiknya ad-dar fi suwarir rijal seperti ad-dar itu semut. Semut yang kecil tapi bentuknya berbentuk manusia. Kecil, dikecilkan oleh Allah. Sebab di dunia menganggap dirinya besar, maka di hari kiamat dihinakan oleh Allah. Mereka dikumpulkan dalam kondisi tubuh mereka sangat kecil seperti semut tapi berbadan manusia. Yata'uhumun nas, kata Nabi, mereka akan diinjak-injak oleh manusia.
ta'luhum narul anyar, kemudian thumma yusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Setelah itu mereka akan digiring menuju ke sebuah penjara dalam neraka jahanam. Penjara itu disebut bulas. Ya, kemudian ta'luhum narul anyar, kemudian dalam penjara mereka akan dibakar oleh Allah dari segala arah. Di dalam penjara mereka akan dibakar oleh Allah. Setelah itu mereka akan diminumkan oleh Allah minuman tinatul khabal. Mereka akan diminumkan oleh Allah minuman tinatul khabal. Nabi ditanya, apa itu tinatul khabal? Nabi menjawab, usaratu ahli nar, kotoran-kotoran penduduk neraka. Ta'udzubillah. Itulah nasibnya orang-orang sombong. Dihinakan oleh Allah, dipenjara dalam jahanam, dibakar dalam penjara, dan diminumkan kepada mereka minuman-minuman kotoran-kotoran penduduk neraka. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tayyib, barakallahu fikum. Ini ayat menjadi peringatan bagi kita semua bahwasanya di hari kiamat penguasa itu hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Azan dulu. Azan, belum azan ya? Tayyib, azan dulu. Sedikit. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kulluhum mud'inuna li'azamatihi. Ya, seluruh mereka, ya, apakah dia raja di hari kiamat, raja di dunia ini di hari kiamat nanti, ataukah rakyat biasa di hari kiamat nanti, budak di hari kiamat nanti, bukan budak di hari kiamat nanti, seluruhnya, kata beliau, mud'inun, akan tunduk. Semua akan tunduk. Li'azamatihi, terhadap kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Khadi'una, akan merendah, li'izzatihi, terhadap keperkasaan Allah. Muntaziruna limujazatihi, mereka seluruhnya sama, menunggu balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rajuna sawabahu, mereka berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khaifuna min iqabihi, mereka semua takut jangan sampai mereka dihukum dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya begitu, tanpa terkecuali budak atau bukan budak, raja bukan raja, rakyat biasa atau bukan rakyat biasa, seluruhnya sama, semuanya akan tunduk di hadapan Allah. Ya, taib, menunggu balasan dari Allah, berharap pahala dari Allah, takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Falidzalika khassahu bidzikri, oleh karena itu, ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus bahwa Allah penguasa hari pembalasan. Sebab di hari kiamat memang tidak lagi penguasa, semuanya menjadi rakyat biasa, semuanya menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berharap pahala dan takut azab. Ya, wa illa fahuwal malikul yaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Ya, sebab kalau tidak, ya Allah itu bukan hanya pemilik penguasa pada hari pembalasan, tetapi juga penguasa pada hari selain hari pembalasan. Allah penguasa pada segala keadaan, tetapi sengaja Allah khususkan menyebutkan hari pembalasan, sebab di hari itu memang tidak ada lagi penguasa kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala kita akan masuk nanti pada ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita tutup, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini ada faedah juga disebutkan oleh beberapa ulama tafsir. Ya, perhatikan di situ. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Maliki Yaumiddin. Ya kan? Setelah apa Allah sebut Maliki Yaumiddin? Setelah Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Allah sebutkan Maliki Yaumiddin setelah Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya Ar-Rahmanir Rahim? Yang maha pengasih, lagi maha penyayang, ya. Yang mana konsekuensinya dari apa? Dari nama ini Allah akan menyayangi dan merahmati hambanya. Nah, perhatikan subhanallah, Allah sebutkan Maliki Yaumiddin setelah Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Apa hari pembalasan?
Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka na'budu maliki yaumiddin setelah Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa demikian? Kata para ulama tafsir, ya, sebab di hari itu betapa butuhnya manusia terhadap rahmat Allah. Di hari ketika manusia dikumpulkan untuk dihisab, untuk diberi balasan oleh Allah, maka di hari itulah manusia betul-betul sangat butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Makanya Allah sebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Setelah itu Allah sebutkan setelah itu hari pembalasan. Kenapa? Sebab di hari pembalasan itulah seluruh manusia butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab di hari itu memang luar biasa, peristiwa yang menakutkan. Di hari ketika manusia menunggu, dalam waktu yang lama mereka menunggu, kapan selesai dihisab kita ini. Menunggu saja itu sudah penyiksaan. Dalam kondisi mencekam, dalam kondisi menakutkan, orang menunggu. Ya. Sampai-sampai Allah katakan yauma yaj'alul wildana syiba. Di hari itu anak-anak kecil beruban rambutnya. Subhanallah. Maka di kondisi seperti itulah kita sangat butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi pernah menceritakan seorang hamba yang dapat rahmat Allah ketika dihisab. Nabi ceritakan hamba tersebut yang dapat rahmat Allah di hari hisab, kata Nabi, akan dipanggil seorang hamba untuk dihisab oleh Allah. Dia hamba ini dipanggil berduaan dengan Allah. Setelah berdua, Allah letakkan tirai supaya tidak dilihat oleh orang. Masya Allah. Ini rahmat Allah kepada hamba tersebut. Setelah itu, Allah keluarkan semua catatannya. Dosanya dan kebanyakan dosanya dikeluarkan. Diperlihatkan oleh Allah, ini amalmu. Dibongkar oleh Allah, diperlukan rekaman-rekaman dosa. Ata'arifu damba kada. Ini dosamu, apakah kamu tahu ini? Apakah kamu ingat ini dosamu? Kamu akui? Iya ya Allah. Setelah diakui, dikeluarkan lagi catatan yang kedua ini lagi. Kamu pernah begini, di jam begini, di waktu ini, di tempat ini. Iya ya Allah. Diperlihat ini lagi. Terus dikeluarkan. Sampai Nabi mengatakan, hatta yara annahu qad halak. Sampai kemudian hamba tersebut sudah yakin dia akan binasa dengan dosa-dosanya. Luar biasa. Dosa demi dosa diperlihatkan kepadanya. Ini loh. Tiba-tiba Allah berkata, wahai fulan, wahai hambaku, qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Sungguh di dunia aku telah menutupi semua kejelekanmu itu, dan di hari ini aku ampuni semuanya. Subhanallah. Aku tutupi di dunia itu dosamu. Kita semua banyak kejelekan kan? Hanya orang melihat kita nampak soleh. Antum melihat saya soleh, antum tidak tahu bagaimana dosa saya. Kenapa Allah tutupi? Sebab kalau Allah bongkar di hadapan antum tidak akan mau duduk taklim sama saya. Begitu pula sebaliknya, kejelekan antum di hari ini asalnya antum baik karena Allah tutupi kejelekan antum. Ya, makanya para ulama berkata, seandainya dosa itu berbau, maka tidak ada yang mau duduk bersama saya. Ini ulama hadis. Kenapa mereka datang beramai-ramai duduk bersama saya? Jutaan datang kepada saya belajar ilmu agama. Karena mereka tidak tahu seperti apa dosa saya. Seandainya dosa berbau, maka tidak ada yang sudi duduk bersama saya. Tapi inilah rahmat Allah. Ini salah satu rahmat Allah kepada kita. Allah tutupi kejelekan kita di dunia. Allah tidak perlihatkan kepada manusia apa yang kita lakukan saat kita sendiri. Allah tidak perlihatkan kepada manusia. Makanya kalau Allah tutupi kejelekan kita, kenapa Anda bongkar jeleknya orang? Kenapa ada hamba justru mengobrol jeleknya orang? Membuka aibnya orang. Padahal Allah tutupi aibnya orang. Perhatikan jamaah sekalian. Di dunia kata Allah aku tutupi. Tidak ada yang tahu itu dosamu.
Orang memandang kamu orang soleh, padahal sebenarnya kamu toleh. Ini dosamu banyak sekali. Orang memandang kamu nampak baik, Masya Allah. Kenapa Allah? Aku tutupi semuanya. Dan di hari ini aku ampuni semuanya. Ini salah satu rahmat Allah kepada hamba tersebut. Ya. Makanya ketika seorang hamba ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berupa apa? Berupa penutupan, ya, ditutupi aib-aib kita, maka di dunia ini jaga aibnya saudara. Jaga aibnya orang. Jangan antum ceritakan aibnya orang kepada orang lain. Apalagi aibnya istri sendiri diceritakan kepada orang, istri saya begini. Atau aibnya suami diceritakan kepada orang lain, suami saya begini. Kecuali ada maslahat, ya kan? Boleh. Kecuali ada maslahat minta fatwa kepada ulama untuk mencari solusi baru boleh. Tapi kalau menceritakan tidak ada maslahatnya, tidak boleh, haram. Tutupi aibnya saudara. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan menutupi jeleknya di dunia dan di akhirat. Itulah hamba tadi. Ditutupi jeleknya di dunia, dan di hari kiamat juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah itu Allah mengampuni semua dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan Maliki Yaumiddin setelah Ar-Rahmanir Rahim. Sebab kata para ulama, sebab di Yaumiddin itu, di hari pembalasan, betapa butuhnya manusia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda ingin dirahmati oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah di hari pembalasan, maka sayangilah makhluk. Sayangilah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah siapapun yang ada di dunia ini, maka Allah akan menyayangi kamu yang ada di atas langit. Ya, tentunya yang paling pertama, yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita adalah siapa? Yang terdekat dengan kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita, dan seterusnya. Mereka yang lebih berhak pertama kali untuk mendapatkan kasih sayang dari kita. Maka siapa yang menyayangi makhluk, maka Allah yang menciptakan makhluk yang ada di atas langit akan menyayanginya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Baik. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.